Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari pembacaan ayat-ayat dalam surat Thaha. Kita sampai pada ayat ke-56, masih tentang kisah Nabi Musa alaihi assalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba." Dan sungguhnya kami telah perlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya, maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran, yaitu menolak kebenaran. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Fir'aun berkata, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, wahai Musa? Falanatiyannaka bisihrim mislihi. Sungguh kami pasti akan mendatangkan pula sihir semacam sihirmu. Faja'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dengan kamu yang kami tidak akan menyelisihi, dan engkau juga tidak akan menyelisihi waktu pertemuan tersebut yang tempatnya pertemuan tersebut adalah suwa, di tengah. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa yuhsyarun nasu dhuha. Berkata Musa, waktu pertemuan kami dengan kalian adalah di hari raya, dan hendaknya dikumpulkan manusia pada waktu matahari di waktu duha, yaitu sepenggalan naik. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Kemudian Fir'aun pun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang. Taib, ayat-ayat ini bercerita tentang setelah Musa menampakkan sebagian mukjizatnya, yaitu dengan tongkat yang berubah jadi ular, kemudian tangan yang dikeluarkan kemudian berwarna putih bahkan menyala, ya, mengeluarkan cahaya, ya. Tapi itu semua tidak bermanfaat, ya. Apa kata Allah? Wa laqad arainahu ayatina. Kami telah tampakkan kepada Fir'aun ayatina, ayat-ayat kami kullaha. Wa laqad arainahu ayatina kullaha. Kami nampakkan seluruh ayat-ayat kami, maksudnya yang berkaitan dengan tongkat menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Fakadzdzaba wa aba. Namun Fir'aun mendustakan dan dia enggan, ya. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Fir'aun, ya, ketika dia melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, maka dia menganggap itu sihir. Mungkin dia sudah tahu bahwa itu suatu kebenaran, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menolak mukjizat ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, tapi hati mereka meyakini. Dan Fir'aun sudah meyakini bahwasanya Musa itu kebenaran, tetapi dia ingin menolak bagaimana agar Musa pergi dari Mesir dan keluar dari Mesir, dan agar tidak diterima dakwah Musa oleh kaumnya. Maka Fir'aun dengan cerdasnya dia menyatakan itu adalah sihir, ya. Kemudian dia menyatakan bahwasanya Musa itu tujuannya ingin mengusir Fir'aun dan suku Akbat dari negeri Mesir, dan ini bentuk provokasi yang luar biasa. Karena makanya dia berkata, qala ajitana litukhrijana min ardina. Wahai Musa, kau datang ke sini untuk mengusir kami dari Mesir, ya, min ardina, dari negeri kami, bisihrika, dengan sihirmu wahai Musa, ya. Tentunya namanya orang-orang tatkala disebut tentang negeri, semua cinta negeri, dan semua orang secara tabiat, secara naluri tidak ingin pergi dari negerinya, tidak ingin diusir dari negerinya. Maka Fir'aun memberi provokasi demikian, memprovokasi punggawa-punggawanya, memprovokasi pejabat-pejabatnya dan rakyatnya bahwasanya Musa ini tujuannya buruk. Dia hanyalah sekedar penyihir, bukan utusan Tuhan. Ya, kalau dikatakan penyihir, gambaran orang sudah berubah. Ya. Tapi kalau dibilang dia bukan penyihir, maka ini menakjubkan, orang mudah beriman kepada Nabi Musa, karena ini perkara yang menakjubkan. Tapi dengan distempel sebagai penyihir, maka bisa merubah cara pandang orang. Ya. Inilah cara Fir'aun agar Musa tidak diterima, dengan beri stempel bahwasanya dia seorang penyihir.
Kemudian dengan menuduh Musa punya tujuan yang buruk, itu ingin mengusir Fir'aun dan dengan pasukannya atau dengan sukunya, suku Akbat dari Mesir. Kemudian tapi lihat di sini Nabi Musa tidak menggubris perkataan Fir'aun, karena percuma. Nabi Musa tidak mengatakan aku bukan penyihir. Nabi Musa sudah menjelaskan aku inna rasulah rabbik, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Fir'aun ngeyel dan mengatakan kau penyihir, niatmu buruk. Kemudian Fir'aun menantang, fala na'tiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Maka sungguh kami akan mendatangkan bagi engkau wahai Musa sihir yang semisal sihirmu. Ya. Ya, jadi Fir'aun yang menentang duel. Ya, seperti saya sudah sampaikan bahwasanya di zaman Fir'aun itu lagi booming sihir menyihir. Ilmu sihir lagi booming. Dan Fir'aun pede, dia merasa dia punya tukang sihir banyak yang bisa dia perintah untuk berduel melawan Musa. Maka Fir'aun mengatakan, faj'al bainana wa bainaka maw'idan. Kalau gitu tentukan wahai Musa suatu janji, kapan waktunya? La nukhlifu, kami tidak akan menyelisih janji tersebut, dan wala anta, dan kau juga tidak akan menyelisih janji tersebut. Jadi Fir'aun benar-benar pede bahwa yakin Musa akan kalah. Artinya dia bilang apa? Wahai Musa, kau sihirmu biasa aja. Mari kita duel, saya punya banyak penyihir, tapi kau jangan kabur ya. Jangan kau selisihi. Tentukan janji pertemuan kita untuk berduel, dan jangan kau menyelisih janji. Artinya jangan kau kabur. Makanan suwa. Bahkan Fir'aun mengatakan suatu tempat yang di tengah-tengah suwa, maksudnya sebagian banyak ahli tafsir mengatakan yaitu makanan pertengahan. Kenapa makan pertengahan di kota Mesir? Supaya orang dari kampung-kampung semua datang. Jadi diumumkan rame-rame sehingga yang hadir rame banget. Jangan terlalu di sebelah timur negeri Mesir, jangan terlalu di sebelah barat negeri Mesir, tapi di tengah-tengah sehingga seluruh orang-orang masyarakat bisa datang dari berbagai penjuru untuk menghadiri duel tersebut. Nabi Musa menjawab tantangan tersebut. Ya, bahkan Nabi Musa ini yang Nabi Musa cari, ya. Ingin agar tauhid nampak di hadapan banyak orang dan kebatilan hancur di hadapan banyak orang. Maka Nabi Musa berkata, qala mau'idukum yaumuz zinah. Pertemuan kita, ya, duel tersebut yaumuz zinah. Yaumuz zinah maksudnya yaum yatazayyanuna fihi, yaitu mereka berhias di hari tersebut. Apa maksudnya? Allah alam bisawab. Ada yang mengatakan maksudnya adalah hari raya mereka. Mereka punya hari raya berkumpul atau hari besar lah yang dimiliki oleh mereka, di mana mereka keluar pada hari tersebut rame-rame, kemudian mereka yatazayyanun yaumuz zinah, mereka berhias pada hari tersebut sehingga akan banyak orang yang hadir pada hari tersebut. Kemudian kata Nabi Musa syarat berikutnya, wa an yuhsyaron nasu duha, dan manusia dikumpulkan pada hari tersebut di waktu duha. Di waktu duha, yaitu waktu yang awal, ya sekitar jam-jam 7 kayak jam-jam 8. Awal-awal orang masih segar-segarnya, giat-giat bekerja. Orang biar semua fokus. Jangan pada duhur nanti orang ngantuk. Ini duel biar nonton rame. Ya, kalau malam gelap. Ini siang, pagi-pagi mantap, jam-jam 7, jam 8 semua orang bisa hadir dan menyaksikan duel antara Nabi Musa dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Nah, Fir'aun dengan pedenya kata Allah, fatawalla Fir'aun segera pergi. Ya, fajama'a kaidahu tsumma ata, kemudian dia kumpulkan seluruh ahli-ahli sihir di negerinya. Kemudian dia pun datang, ya. Kemudian dia hadirkan para penyihir tersebut, maka tibalah pada hari duel tersebut, yaitu di hari raya mereka di waktu duha. Maka ketika bertemu Musa dengan para penyihir-penyihir yang didatangkan, ada yang mengatakan jumlahnya sangat banyak, tapi enggak ada riwayat yang sahih. Ada yang mengatakan 1000 lebih, ribuan, ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan puluhan. Intinya banyak sekali para penyihir tatkala itu, dan mereka digabungkan oleh Firaun untuk duel melawan satu orang Musa sendirian. Ya. Maka ketika Nabi Musa bertemu dengan para penyihir tersebut, Nabi Musa menasihati mereka. Nabi Musa menasihati mereka dengan nasihat yang keluar dari hati Nabi Musa yang paling dalam. Nabi Musa berkata, qala lahum Musa, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Ya. Wahai para penyihir kalian, wahai kalian, wailakum, celakalah kalian. La taftaru 'ala Allahi kadziba. Janganlah kalian mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Fayushitakum bi'adzab, maka Allah akan membinasakan kalian. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh telah merugi orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Nabi Musa tidak langsung duel.
dia sempatkan untuk menasihati para penyihir tersebut yang secara zahir sudah susah ya, mereka bayarannya Firaun dan mereka tukang sihir, mereka musyrikin, sebentar lagi duel. Tapi Nabi Musa tidak menyia-nyiakan ada kesempatan untuk berdakwah, maka dia sampaikan. Dia sampaikan dengan penuh keikhlasan. Dia mengatakan, "Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban. La taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara." Celaka kalian, jangan kalian bikin dusta kedustaan. Ya. Allah akan memberikan azab kepada kalian, sungguh merugi orang-orang yang berdusta. Ya. Hati-hati kalian. Ya. Karena perkataan ini keluar dari hati Nabi Musa, kata orang dari hati masuk ke hati, maka ternyata nasihat Nabi Musa mau'idhah yang singkat ini ternyata memberi pengaruh kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatanaza'u amrahum bainahum. Akhirnya mereka pun fatanaza'u, yaitu mereka bantah-bantahan di antara mereka. Mereka bantah-bantahan di antara mereka. Bainahum. Wa asarrun najwa, dan mereka berbisik-bisik di antara mereka, para penyihir. Allah mengatakan mereka berbisik, kata mereka, ini perkataan bukan perkataan penyihir. Kalau penyihir bukan begini ngomongnya. Biasanya penyihir mungkin sombong, angku, mana lawan saya, enggak. Tapi Musa yang dituduh penyihir, karena mereka dapat informasi semuanya Musa ini penyihir. Mereka tidak dapat informasi Musa utusan Allah. Fir'aun kasih informasi dia ini Musa ini penyihir. Ya. Tahu-tahu Nabi Musa berbicara dengan pembicaraan yang bukan pembicaraan penyihir. Karena mereka tahu, mereka sama penyihir, mereka tahu bagaimana omongan mereka, kegiatan mereka, ya bincang-bincang mereka. Para penyihir ya itulah bakul mereka yang mereka jual belikan apa ya. Tapi Musa ini ngomongnya bukan seperti ngomong penyihir. Sehingga ternyata nasihat, apalagi mengingatkan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa asharun najwa, mereka bisik-bisik di antara mereka. Ini bukan perkataan penyihir. Sebenarnya mengatakan mereka saling bisik-bisik, gimana nih? Kita berhadapan dengan Musa. Ya sudah, kalau dia benar kalau dia menang kita ikuti dia, ya. Kalau dia benar kita ikuti dia. Akhirnya mereka setelah diskusi, ada sebagian mereka yang kemudian memprovokasi, qalu in hadzani lasahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Mereka berkata, sungguhnya dua penyihir ini, yaitu Musa dan Harun. Mereka mengatakan Musa, padahal yang bawa mukjizat Nabi Musa bukan Harun, tapi dua-duanya tertuduh karena mereka berbarengan. Ini menunjukkan Harun juga hadir di situ. Qalu in hadzani lasahirani, sungguhnya dua penyihir ini, yuridani ay yukhrijakum, tidaklah keinginan mereka kecuali ingin mengusir kalian min ardikum, dari negeri Mesir, bisihrihima, dengan sihir mereka berdua, wa yadhhaba bi tariqatikumul musla, dan mereka ingin mengusir ya atau menghilangkan ya orang-orang yang mulia di antara kalian dari negeri ini. Sepertinya para provokator ini dari para penyihir benar-benar termakan dengan perkataan Fir'aun. Jadi Fir'aun sudah kasih syubhat sebelumnya. Ini Musa adalah penyihir. Tujuan dia datang sini adalah untuk mengusir kita dari negeri Mesir. Dan perkataan Fir'aun ditelan mentah-mentah oleh sebagian penyihir. Setelah mereka diskusi, akhirnya mereka mengatakan, ini dua penyihir ini punya sihir yang hebat dan mereka berdua ingin mengusir kita seluruhnya, suku Akbat, suku Kibti dari negeri Mesir. Dan yang lebih parah, wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Mereka bahwa dua penyihir ini akan mengusir tariqatikumul musla. Tariqah al-musla itu maksudnya jalan yang terbaik. Apa maksudnya jalan terbaik? Jadi mereka mengatakan dua penyihir ini, Musa dan Harun, akan menghilangkan jalan terbaik kalian. Nah, para ulama khilaf tentang apa maksudnya perkataan jalan terbaik kalian. Ada yang mengatakan maksudnya ala sabili idmaril mudhaf, yaitu ahli tariqatikumul musla, yaitu Musa dan Harun dengan sihir mereka berdua ingin menghilangkan para pembesar-pembesar kita, orang-orang mulia di antara kita dari negeri ini. Pejabat-pejabat semuanya akan hilang dari negeri ini. Ini tujuan Musa. Ya, seakan-akan dia ingin menguasai negeri Mesir sehingga orang-orang mulia akan diusir oleh Musa. Yang kedua, tariqatukumul musla maksudnya adalah Musa ingin menghilangkan agama dan keyakinan tradisi kalian. Ini juga pendapat yang kuat, oleh karenanya dalam ayat yang lain Fir'aun berkata dalam surat Ghafir, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah, inni akhafu an yubaddila dinakum aw ay yudhhira fil ardil fasad." Kata Fir'aun kepada para pembesar-pembesarnya, biarkan aku bunuh si Musa. Kenapa? Inni akhafu ay yubaddila dinakum. Aku khawatir dia merubah agama kalian. Kita sudah nyaman selama ini. Sudah tentram dengan kehidupan kita. Dia datang ingin rubah-rubah agama kita. Biarkan saya bunuh dia. Jadi
Tariqatukumul musla, jadi Musa dan Harun ini akan menghilangkan jalan kalian yang terbaik. Ada dua penafsiran. Yang pertama, akan menghilangkan pembesar-pembesar yang ada di Mesir sehingga dia yang menguasai Mesir, sehingga Bani Israel menguasai Mesir dan suku Akbat akan terusir, atau Musa dan Harun akan menjadi penguasa kota Mesir. Ini pendapat pertama, sehingga kita terusir. Yang kedua, maksudnya dia akan merubah agama dan tradisi kita. Ya, ini dua pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang tariqatukumul musla, jalan terbaik kalian. Sehingga mereka terprovokasi. Ya, fa'ajmi'u kaidakum. Maka kata mereka, fa'ajmi'u kaidakum. Fokuskanlah, ya. Kumpulkanlah, ya, makar-makar kalian. Makar-makar kalian. Segala ilmu kalian kerahkan seluruhnya. Keluarkan seluruh kepandaian kalian. Sini ada dua qiraah, ada fa'ajmi'u, ada fajma'u. Maknanya tidak jauh beda. Ya, fajma'u itu hanya berkumpullah kalian, bersatu padulah, kerjasamalah kalian untuk melawan Musa dan Harun. Ini bukan musuh sembarangan. Musuh kita dua orang ini hebat. Maka fajma'u, berkumpullah kalian. Dan fajma'u kaidakum, kumpulkanlah seluruh kesaktian kalian untuk melawan Musa dan Harun. Dalam qiraah yang sedang kita baca, fa'ajmi'u, ya fa'ahkimu kaidakum, yaitu benar-benar kalian serius, kerahkan seluruh ilmu kalian, tenaga kalian untuk bisa melawan Musa. Jadi fajma'u, yaitu kumpulkanlah sihir-sihir kalian semua, kumpulkanlah. Jangan ada tersisa dari sihir kalian. Kumpulkanlah seluruh sihir kalian, bersatu padu kalian, jangan ada yang tersisa. Fa'ajmi'u, yaitu kalian kalau bikin sihir, ajmi'u, ay ahkimu. Benar-benar yang benar, sihir yang benar. Jangan salah dalam bertindak melakukan sihir, karena lawan kita susah, yaitu Musa dan Harun. Thumma tu soffa, mereka saling menasihati. Kerahkanlah seluruh ilmu kalian, thumma tu soffa, kemudian datanglah kalian bersaf, satu saf, yaitu kalian bergabung. Satu saf rame-rame lawan Musa sendirian. Yang dilawan bukan Harun, Harun cuma nonton ya. Yang dilawan adalah Musa sendiri. Thumma tu soffa, yaitu datanglah bersaf kalian, itu bergabung, ya. Dengan berbaris untuk melawan Musa. Waqad aflahal yauma man ista'la, maka sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini. Ya, beruntung benar, karena hari ini yang nonton banyak. Siapa yang menang dia mulia. Yang nonton seluruh penduduk kota Mesir di waktu duha, waktu yang terang benderang jelas. Kalau menang hebat, belum lagi dalam ayat yang lain disebutkan, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Mereka berkata kepada Fir'aun waktu mereka disuruh melawan Musa, kata mereka, wahai Fir'aun, kami dapat ganjaran enggak kalau kami menang? Ya. Iya, kalian akan dapat ganjaran, bahkan kalian menjadi orang-orang terdekatku, kata Fir'aun. Jadi keberuntungan luar biasa yang menang pada hari ini. Kalau tukang sihir menang, mereka dapat dapat upah dari Fir'aun. Kemudian diberi jabatan oleh Fir'aun. Kemudian terkenal, tersohor di hadapan seluruh penduduk kota Mesir. Kalau Musa yang menang jelas, ya Musa sendirian. Bagaimana lawan 1000 penyihir atau kurang lebih ratusan penyihir, Musa sendirian. Mereka bersaf lawan Musa sendirian dan dia bisa menang. Hebat luar biasa. Saatnya pertarungan antara kebatilan dengan hak. Mereka berkata, wa qad aflahal yauma man ista'ala. Sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini, ya. Taib. Kita lanjutkan. Setelah itu mereka bertemulah di saf, sudah masuk di lapangan, ya. Mereka berkata para penyihir, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Kata mereka, wahai Musa, kau yang lempar duluan atau kami yang lempar duluan? Ya. Tawaran kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, qala bal alqu, lempar kalian duluan aja. Kalian duluan aja. Jadi ini kecerdasan Nabi Musa. Ya kalau Nabi Musa duluan, ya mereka mungkin masih pikir gimana menghadapi dalam benak mereka sihir Nabi Musa. Ya. Tetapi kalau mereka duluan, mereka akan keluarkan semua ilmu mereka dan orang-orang mungkin sudah takjub dengan sihir mereka, tiba-tiba ada yang lebih hebat daripada itu, maka ini lebih telak dalam kemenangan. Lebih telak dalam kemenangan. Maka Nabi Musa berkata, bal alqu, kalian duluan lempar. Maka mereka pun melemparkan tali-tali mereka dan mereka pun lemparkan tongkat-tongkat mereka. Ditonton oleh banyak orang. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tali-tali mereka dan juga tongkat-tongkat mereka dihayalkan kepada Musa alaihissalam annaha tas'a, telah bergerak-gerak menjadi ular.
Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa, maka timbul rasa takut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa takut karena melihat tongkat-tongkat tersebut bergerak, ya, tersihir mata Nabi Musa. Ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan Nabi Musa tersihir, ya, sehingga dia melihat benar-benar. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah, waja'u bi sihrin azim. Mereka para penyihir datang dengan sihir yang hebat. Yang tersihirkan atau maksud kita terkhayalkan bukan cuma semua orang yang hadir entah berapa puluh ribu orang, semua hadir, semua tersihir, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa melihat itu benar-benar bergerak. Makanya Allah mengatakan, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa bahwasanya tali-tali tersebut bergerak min sihrim, karena sihir mereka. Ini pendapat yang kuat, bahwasanya Musa benar-benar tersihir. Pendapat kedua, maksudnya kata Allah, fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Maka Nabi Musa pun takut karena melihat ular-ular tersebut bergerak dan jumlahnya sangat banyak. Nabi Musa pun takut, takut tabi'i, melihat suatu ular yang banyak di hadapan dia. Ya, karena Nabi Musa tersihir. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Nabi Musa takut orang-orang, ya, yang nonton bisa terpedaya karena saking hebatnya sihir mereka. Ya, takutnya orang-orang terpedaya dan akhirnya ragu dengan Nabi Musa alaihissalam karena saking hebatnya sihir mereka. Ini pendapat kedua. Jadi takut terhadap orang-orang, bukan dirinya yang takut. Tapi yang benar wallahu a'lam bishawab, pendapat yang pertama, fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Musa sendiri takut. Ya, takut tabi'i, ya, takut suatu yang wajar melihat ular-ular begitu banyak, jumlahnya banyak, kemudian bergerak-gerak mungkin menuju Nabi Musa, mengerikan. Makanya Allah mengatakan waja'u bi sihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang hebat. Ketika Nabi Musa dalam kondisi demikian, maka Allah berkata, "Qulna la takhaf." Jangan takut wahai Musa. Berarti Nabi Musa benar-benar takut. "Innaka antal a'la." Sungguhnya kau yang menang. Kau yang unggul wahai Musa. "Innaka antal a'la." Kau yang unggul. Allah menenangkan hati Nabi Musa. "Wa alqi fi yaminika." Lemparkanlah yang ada di tanganmu. Allah tidak mengatakan lemparkanlah tongkatmu. Kata sebagian ulama, karena waktu briefing di awal surat Thaha kita jelaskan, waktu Nabi Musa pertama kali bertemu dengan Allah, Allah berkata, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Wahai Musa, apa yang di tangan kananmu? "Ma ma tilka biyaminika." Apa yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa mengatakan, "Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ini tongkatku, banyak kegunaan tongkatku, aku gunakan untuk bertelekan, aku untuk mencari tumbuh-tumbuhan, dan saya punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, saya gunakan dengan tongkat ini. Tiba-tiba Allah berkata, "Alqiha ya Musa." Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'an. Musa lempar, tiba-tiba menjadi ular, ya. Kemudian Musa kata Allah, ya, "Khudhha wa la takhaf." Ambil, jangan takut. Ya, Musa takut waktu itu. Nah, ini sekarang itu semua adalah latihan. Briefing, kalau kita bahasa kita briefing, latihan sebelum hari hanya duel sekarang ini. Maka ketika Nabi Musa takut, maka Allah mengingatkan tentang waktu briefing, latihannya bagaimana. Makanya Allah menggunakan lafal yang sama. Allah mengatakan, "Wa alqi ma fi yaminik." Lemparkanlah yang di tangan kananmu. Karena waktu pertama kali Allah bertemu Nabi Musa, Allah mengatakan apa yang di tangan kananmu. Allah tidak menggunakan lafal tongkat. Ya. Karena waktu Allah bertemu dengan Nabi Musa, waktu briefing yang Allah sebutkan, alqiha ya Musa, wa matilka biyaminika ya Musa. Tangan kanan dan lempar, dua kalimat. Tangan kanan dan lempar. Maka pada hari hanya Allah juga menggunakan kata-kata tersebut agar Musa ingat kembali waktu dia briefing, dan dia kemudian dengan kemampuan dengan Allah beri kemampuan sehingga dia bisa melempar dengan tenang. Inilah kata para ulama kenapa Allah tidak mengatakan lemparkanlah tongkatmu. Karena sesuai dengan latihan sebelumnya. Sehingga kata-kata yang didengar oleh Musa terbiasa. Kata Allah, "Wa alqi ma fi yaminika." Lemparkanlah apa yang di tangan kananmu. "Talqaf ma sana'u." Maka apa yang kau lempar tersebut, ya, akan menelan apa yang mereka buat. Talqaf, yaitu makan apa yang mereka buat. "Innama sana'u kaidu sahir." Allah menenangkan lagi Nabi Musa. Jangan khawatir wahai Musa, sungguhnya apa yang mereka perbuat itu hanya tipu daya seorang penyihir, tipu daya para penyihir. "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Dan orang penyihir tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Mereka akan kalah wahai Musa. "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Penyihir tidak akan beruntung.
Maka Nabi Musa pun melempar. Begitu melempar, tiba-tiba menjadi ular yang besar. Ular itu bergerak dengan cepat. Kemudian dimakanlah ular-ular palsu tersebut oleh ularnya Nabi Musa. Hilanglah, ludeslah ular-ular tersebut. Ketika melihat itu semua, maka para penyihir beriman. Kata Allah, fa'ulqiya saharatu sujada. Tidak ada yang maksa mereka. Tiba-tiba mereka seakan-akan tersungkur. Yaitu mereka lah. Allah menggunakan fi'il madhi mabni lil majhul. Tidak disebutkan siapa fa'ilnya. Allah tidak mengatakan fa'alqa. Maka para penyihir ya melemparkan, tapi Allah mengatakan fa'ulqiya. Seakan-akan para penyihir terlemparkan sujada. Itu benar-benar pasrah, tunduk tanpa ada keraguan sama sekali begitu melihat ular-ular mereka dimakan oleh ular Nabi Musa. Kenapa mereka tahu Musa ini bukan penyihir? Musa ini benar-benar utusan Allah. Perkataan dia bukan perkataan penyihir. Apa yang dia praktekkan bukan sihir. Kenapa? Karena benar-benar tongkat berubah menjadi ular. Kata para ulama ini dalil bahwasanya nama sihir tidak bisa taklibul haqa'iq, tidak bisa merubah hakikat. Tidak ada sihir manusia jadi babi ngepet, enggak ada. Enggak ada sihir misalnya ini jadi emas, enggak bisa, enggak ada. Yang ada cuma halusinasi, khayalan, ya. Orang terkhayal melihat, ya. Tapi kalau merubah satu benda menjadi benda lain itu enggak ada. Itu tidak ada sihir. Buktinya mereka ini para penyihir hebat di zaman Firaun. Mereka hebat-hebat ini. Tapi mereka tidak bisa merubah tali mereka menjadi benar-benar menjadi ular, tongkat mereka menjadi ular, enggak bisa. Tapi membuat orang menghayal ini tongkat dan ular, berhasil mereka. Semua orang ketakutan. Ya benar-benar tongkat tersebut berubah jadi ular, mungkin ada suaranya, gerak-geraknya persis seperti ular. Ya, ribuan ular, ya, dan itu sihir yang hebat. Ya. Seakan-akan perubahan itu sempurna, ternyata bukan perubahan. Adapun Musa benar-benar merubah. Tongkat dilempar berubah jadi ular, ularnya makan, tali-tali tersebut hilang semua dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Inilah yang membuat para penyihir akhirnya tahu ini bukan penyihir. Musa ini bukan penyihir. Akhirnya mereka beriman. Fa'ulqiya saharatu sujada. Mereka pun menghamparkan diri mereka sujud. Subhanallah, sujud kepada Allah. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka berkata kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Langsung beriman. Kata para ulama, ini di antara dampak nasihat Nabi Musa pertama kali ketemu dengan mereka. Bukankah tadi disebutkan Nabi Musa pertama kali ketemu mereka, Nabi Musa berkata, "Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban, fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara." Celaka kalian, jangan kalian berusaha sama Allah. Ya, Allah akan timpakan azab kepada kalian dan sungguh ya rugi orang yang berdosa sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata waktu Nabi Musa pertama kali menyampaikan, mereka gonjang-ganjing, mereka jadi ribut di antara mereka, ya. Artinya perkataan tersebut punya pengaruh masuk dalam hati mereka. Namun mereka tidak beriman. Namun ada pengaruhnya. Setelah itu mereka beriman. Karena perkataan Musa tersebut menunjukkan dia utusan Allah, bukan penyihir. Dan ini mukaddimah dakwah. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwasanya seorang kalau menyampaikan kebenaran jangan dia ragu-ragu. Jangan dia meremehkan nasihat, mau'izah. Meskipun sebentar dia sampaikan, yang penting dengan syarat dia ikhlas kepada Allah dan dia keluarkan dari hati menuju hati. Saya selalu ingat nasihat ini tentang cerita Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Dia pernah bercerita, ya, bahwa suatu malam dia keluar di malam 27. Beliau keluar malam 27 ingin sholat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba beliau melihat anak muda berkumpul-kumpul, anak-anak muda di sana, kemudian ribut-ribut, mungkin putar musik-musik dan yang lainnya. Syekh cerita dia ingin pergi tapi kayaknya dia merasa bertanggung jawab. Kayaknya dia meninggalkan mereka, dia berdosa. Maka Syekh mampir sebentar, mampir aja, tidak ngomel-ngomel sama mereka, tapi nasihati. Ya syabab, wahai para pemuda sekalian, ini malam mulia, ibadahlah. Kemudian Syekh pergi, gitu aja. Yang penting sampaikan saja satu kalimat, Syekh kemudian pergi dan dia tidak perlu lagi dengan mereka. Yang penting dia merasa ini tugas saya menyampaikan nasihat mereka. Kemudian setelah beberapa lama sekian, Syekh ngisi daurah, tiba-tiba ada seorang pemuda yang kelihatan sudah multazim, kemudian jenggotan, kemudian ngegur Syekh. Dia bilang, "Syekh, kau masih ingat ada apa? Dulu entah berapa tahun lalu kau pernah keluar mau sholat tahajud di Masjid Nabawi, kemudian ada sekelompok pemuda, kemudian kau nasihati. Salah satu mereka adalah saya." Subhanallah, ya, satu perkataan yang keluar dari hati menuju hati bisa membuat seorang dapat hidayah meskipun bukan saat itu. Meskipun bukan saat itu, bisa jadi beberapa waktu kemudian. Tetapi itu sebagai mukaddimah, namanya hidayah mungkin tidak langsung terbuka lebar, terbuka sedikit demi sedikit, seperti keran dibuka sedikit-sedikit kebuka. Ya. Contohnya Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dengan benar-benar niat yang tulus. Kasihan sama mereka para penyihir. Kasihan kalian wahai para penyihir. Celaka kalian. Kalau kalian begini kalian masuk neraka. Azab. Tidak cari dunia sama sekali. Tidak bukan sombong-sombongan. Tidak angkuh-angkuhan. Tidak merendahkan. Tidak. Nabi Musa benar tujuannya kalian kasihan. Kalau kalian begini kalian masuk neraka jahanam. Ternyata dari perkataan yang keluar dari hati masuk ke hati membuat mereka beriman akhirnya. Ya, dan ini luar biasa. Kemudian tatkala mereka beriman, mereka sujud, ya. Bukan cuma ngomong aja, mereka sujud langsung, subhanallah. Sujud di hadapan mungkin puluhan ribu para penonton di hadapan Firaun. Ya, sujud. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Firaun cerdas, Firaun. Sudah katakan Firaun cerdas, provokator dari awal mengatakan litukhrijana min ardina, wahai Musa, kau ini bawa sihirmu ini ingin mengusir kami. Provokator ulang Firaun. Ketika dalam kondisi begini, kondisi dia kalah ini ceritanya nih. Penyihir semua datangan ribuan, kalah semua. Tapi Firaun tidak habis akalnya, akal bulusnya. Langsung dia berkata apa? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Ya. Ya kalian ya telah beriman kepada Musa. Apa kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kepada kalian? Kalian kan anak buahku. Kalian beriman kepada Nabi Musa, kepada Musa sebelum aku izinkan kepada kalian. Lihat apa perkataan Firaun, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakum musir. Oh, ternyata Musa ini guru kalian. Kalian sudah sepakat sebelumnya bikin seperti ini. Ini guru kalian rupanya. Ya. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakum musir. Ini guru kalian ngajar kalian sih, rupanya kalian sudah kerja sama. Orang-orang yang nonton, oh iya benar Firaun. Ya. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Musa, Firaun pintar menipu rakyatnya, rakyat nurut aja karena Firaun memang pintar. Ya. Saking pintarnya kebablasan ngaku sebagai Tuhan. Tapi ini akhirnya dia memutarbalikkan fakta dengan cepat kecerdasannya dia mengatakan ini guru kalian. Kalian kerjasama rupanya. Dan Musa tidak bantah-bantah, sudah percuma Firaun lagi ngamuk ya. Dia tidak mengatakan, oh tidak, saya tidak kenal mereka, tidak perlu. Ya. Musa nonton aja, perhatikan apa yang hendak dilakukan oleh Firaun. Fala uqatti anna aydiyakum, maka Firaun mengancam, aku akan potong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan aku akan penggal kaki-kaki kalian min khilaf, dengan bersilang. Artinya kalau satu tangan kanannya dipotong dengan kaki kirinya. Apa ya? Firaun itafannan, bersenang-senang dalam menyiksa. Ya. Ingin bikin menyiksa yang aneh-aneh. Ya kalau potong-potong sudah kedua tangan, kedua kaki kan lebih sakit. Dua kaki dipotong, dua tangan, tapi dia ingin yang aneh. Tangan kiri dengan kaki kanan. Tangan kanan dengan kiri. Setelah itu apa? Berhenti? Bukan. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, dan aku akan menyalib kalian di pohon korma, disalib sampai mati, sampai darah keluar sampai mati. Wala ta'lamunna, agar kalian tahu wahai para penyihir-penyihir brengsek, ayyuna asyaddu adzaban wa abqa, mana di antara kami yang lebih parah siksaannya dan yang lebih kekal siksanya, mana yang lebih pedih dan mana lebih kekal siksanya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna perkataan Fir'aun, wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaban wa abqa. Kalian akan tahu siapakah di antara kami yang lebih keras siksaannya dan yang lebih kekal siksaannya, lebih lama siksaannya. Ada yang mengatakan pendapat pertama, mana di antara kami, antara saya atau Robnya Musa yang menyiksa lebih parah. Sombong dia. Ya. Dan ini jadi seakan-akan Firaun mengatakan, ya Musa punya Tuhan tapi saya lebih hebat daripada dia. Makanya dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain aku yang paling tinggi. Kalau Musa punya Tuhan, saya yang lebih hebat daripada dia. Siksaanku lebih parah daripada siksaannya. Siksaanku lebih kekal daripada siksaan dia. Jadi apa namanya? Firaun mengancam, menakut-nakuti para penyihir yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam penafsiran yang kedua, ayyuna asyaddu adzaban wa abqa, maksudnya dia berkata, kalian akan tahu saya atau Musa yang lebih parah azabnya dan siksaannya. Dan ini kata para ulama, tatkala dia membandingkan saya atau Musa, maksudnya dia ngejek Nabi Musa. Seperti dalam ayat yang lain, kata Fir'aun, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Yang lebih hebat siapa? Saya atau si Musa ini yang hina dan tidak pandai ngomong, ya. Mana yang lebih hebat, saya atau Musa? Jadi dia ngejek Nabi Musa.
Dia mengatakan kalian ikut Musa, lihat siapa yang lebih hebat siksaannya. Orang yang tidak taat kepada Musa tidak bisa disiksa sama Musa. Adapun saya, kalau ada tidak taat sama saya akan siksa. Jadi seakan-akan dia berkata, mana yang kau akan kalian tahu lebih besar siksaannya saya atau Musa? Maksudnya ngejek Musa. Musa nggak bisa apa-apa, nggak punya pengikut. Kalau ada yang melanggar dia tidak bisa siksa. Kalau saya bisa. Tadi dua tafsiran di kalangan para ulama. Setelah mendengar ancaman Fir'aun yang luar biasa tersebut, apa perkataan para penyihir yang telah beriman? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Mereka dengan tegarnya berkata, kami sekali-sekali tidak akan mendahulukan engkau daripada mukjizat-mukjizat yang Allah datangkan kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Faqdi ma anta qad. Lakukanlah apa yang kau kehendaki, yang kau putuskan wahai Fir'aun. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kau hanya bisa memberi keputusan di dunia ini. Silakan kau membunuh kami, silakan. Kau ingin nyalib kami, silakan. Kau ingin penggal kami, silakan. Subhanallah. Ketundukan yang luar biasa daripada penyihir. Iman yang tiba-tiba datang luar biasa. Iman yang tiba-tiba Allah berikan kepada mereka luar biasa. Ini menakjubkan para penyihir ini. Bayangkan ya. Pagi-pagi mereka masih musyrik. Mereka datang untuk berduel dengan utusan Tuhan. Ingin cari dunia. Puluhan tahun jadi penyihir. Tiba-tiba dalam sekejap beriman dan imannya kuat. Bahkan diancam dengan dibunuh. Silakan, lakukan. Kau ingin bunuh kami, silakan Fir'aun. Bahkan kata para ahli tafsir, mereka yang ngejek Fir'aun. Silakan, itu yang bunuh kita, silakan. Faqdi ma anta qad, lakukan apa yang kau kehendaki. Tapi ingat Fir'aun, innama taqdi hadhil hayat dunya. Kau hanya bisa beri keputusan di dunia ini. Akhirat kau enggak bisa apa-apa. Silakan bunuh kami, silakan. Subhanallah, ya. Mereka mengatakan inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Sungguhnya kami beriman kepada Rabb kami agar Dia mengampunkan dosa-dosa kami. Di sini ada ketika mereka berkata lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana. Kami tidak akan mendahulukan engkau wahai Firaun daripada ayat-ayat yang Allah kirimkan kepada kami, itu mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Walladzi fatarana, kami tidak akan mendahulukan walladzi fatarana yang telah menciptakan kami atas engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan walladzi fatarana, kami tidak akan mendahulukan engkau Firaun daripada yang menciptakan kami, ini sindiran juga kepada Firaun. Kau siapa Firaun? Allah yang menciptakan kami. Bagaimana kami mendahulukan engkau yang tidak menciptakan apa-apa? Lalat saja tidak bisa kau ciptakan, ya. Nyamuk tidak bisa kau ciptakan. Bagaimana kami mendahulukan zat yang menciptakan kami daripada engkau? Jadi mereka ngejek Firaun dari dua sisi. Pertama kata mereka, engkau apa? Punya apa Firaun, tidak bisa cipta apa-apa. Terus juga al-bayyinat, kau punya apa? Dari tiga sisi bahkan ya. Al-bayyinat, kami ada bayyinat dari Allah. Allah kirimkan Musa dengan bayyinat yang hebat, bukti-bukti yang hebat. Ya. Kemudian yang ketiga, faqdi ma anta qad, silakan kau melakukan apa, enggak ada masalah. Luar biasa iman mereka di hadapan Firaun. Kemudian mereka berkata, inna amanna bi rabbina, kami beriman kepada Rabb kami, liyaghfir lana khatayana, agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr, dan sihir yang kau paksakan kepada kami. Apa maksudnya sihir yang kau paksakan kepada kami? Apakah mereka dipaksa oleh Firaun? Sebenarnya mengatakan iya, mereka disuruh belajar sihir oleh Firaun sudah sejak lama. Firaun butuh pengikut sehingga mereka nyuruh mereka ini belajar sihir atau mengajari anak-anak mereka untuk sihir. Dan kemudian juga mereka dipaksa untuk berduel dengan Musa. Ada tafsiran kalangan para ulama, artinya ada sesuatu yang Firaun paksakan mereka sehingga mereka memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, syirik mereka, dan juga mengampuni dosa yang telah mereka lakukan atas paksaan Firaun. Wallahu khairun wa abqa, dan sungguhnya Allah lebih baik dan lebih kekal ya daripada engkau wahai Firaun. Bantahan yang telak dari para penyihir kepada Firaun. Kemudian mereka lanjutkan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya dalam kondisi berbuat dosa, fa innalahu jahannam, bagi mereka neraka, baginya neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak akan mati dan tidak akan hidup. Subhanallah. Penyihir Firaun langsung berdakwah kepada Firaun. Tadinya mereka kufur, musyrik, dukun, tahu-tahu mereka berdakwah kepada Firaun. Timbul pertanyaan di kalangan para ahli tafsir, kenapa mereka bisa langsung berdakwah? Dari mana mereka dapat ilmu ini? Ada yang mengatakan mereka sudah dengar-dengar ya sebelumnya ajaran Nabi Musa.
Ada yang mengatakan bahwasanya Allah mengilhamkan kepada mereka sehingga mereka bisa ngomong dengan benar kepada Fir'aun dan mereka nasihati. Wahai Fir'aun, siapa yang datang membawa dosa kemudian meninggal, dia akan masuk neraka dan dia akan kekal selama-lamanya. Kalau kau bicara azab Allah, azabmu enggak ada apa-apanya. Ini azab Allah asyad wa abqa, lebih buruk dan lebih kekal. Kalau kau masuk dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Kau tidak akan mati dan kau tidak akan hidup di tengah-tengah dalam penuh siksaan selama-lamanya. Wa may ya'tihi mu'minan, tapi juga ada targhib. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan kondisi mukmin, qad amila shalihat, dan dia telah beramal saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah. Apa derajat tersebut? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai, itu kebun-kebun, taman-taman yang abadi. Jannatu adn, taman-taman yang abadi. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itu balasan bagi orang yang mensucikan dirinya, meninggalkan, membersihkan dirinya dari kemaksiatan dan dari kekufuran. Taib, ternyata ini menakjubkan dari para penyihir Fir'aun, ya. Dan ini dalil bahwasanya orang melakukan dosa sebesar apapun, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima. Maka jangan kita suudzon kepada Allah. Sebesar apapun dosa Anda, kalau Anda bertobat, Allah akan terima. Lihat kisah penyihir ini. Ini para penyihir, bayangkan ya. Mereka puluhan tahun jadi penyihir. Profesinya penyihir, makan dari hasil sihir. Musyrik, bukan musyrik kecil, musyrik besar ini, musyrik parah, penyihir. Kemudian datang untuk berduel melawan utusan Tuhan. Datang dari jauh-jauh niatnya buruk. Bersatu padu untuk melawan utusan Tuhan. Artinya kerusakan yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan sangat besar. Tiba-tiba mereka beriman. Pagi masih musyrik, sore sudah beriman. Kemudian dibunuh oleh Firaun, mati syahid. Bayangkan datang dalam kondisi musyrik, mati syahid. Subhanallah. Mereka belum pernah sholat, baru sujud sekali aja. Mereka belum pernah sholat. Belum pernah ibadah-ibadah yang lain, tapi mereka dapatkan surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang jangan pernah membuat orang putus asa dari bertobat. Ya. Kalau seorang dalam dosa yang besar, jangan buat dia putus asa. Lihatlah contohnya para penyihir ini luar biasa, ya, yang sudah melakukan kesyirikan lama, namun mereka bertobat, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Taib. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Bagaimana sih para penyihir ini? Apakah mereka dibunuh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan mereka dibunuh sesuai dengan janji Firaun. Tentunya Firaun tidak akan menyelisih janjinya, apalagi dia berjanji di hadapan rakyat yang puluhan ribu. Tentu dia jaga image, ya. Jangan sampai dia jaim, jangan sampai dia tidak melaksanakan janjinya. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Pendapat kedua bahwasanya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sebagaimana dalam ayat Allah mengatakan antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun. Kalian berdua dan yang mengikuti kalian berdua akan menang. Tapi saya lebih condong pada karena mereka pengikut Musa dan Harun akan menang. Tapi Allah alam bisawab, ayat ini berkaitan dengan Bani Israel yang akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berkaitan dengan para penyihir. Dan pendapat yang lebih kuat mendapat Ibnu Katsir bahwasanya mereka akhirnya dibunuh dan mereka mati syahid, ya, dalam peristiwa tersebut, dan akhirnya mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kisah tentang duel Nabi Musa melawan Fir'aun, dan ternyata Nabi Musa menang. Sudah kita sampaikan bahwasanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah sejenis perkara yang lagi booming di zaman tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quran karena yang lagi booming di Arab waktu itu adalah syair-syair. Maka Allah datangkan yang lebih hebat daripada syair-syair itu dan bukan syair, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam di zaman waktu itu lagi booming pengobatan, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa yang lebih hebat dari pengobatan, yaitu orang buta bisa melihat, orang kusta bisa sembuh, orang bahkan mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diutus di zaman lagi booming, banyak orang menafsirkan mimpi, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf, tafsiran mimpi yang sangat tepat, yang tidak ada seorang pun mampu untuk menafsirkan mimpi tersebut. Demikian Nabi Musa alaihissalam diutus di zaman yang tatkala itu banyak sekali tersebar sihir, maka Allah berikan suatu hal yang hebat yang bukan sihir,
dan mengungguli segala sihir yang dilakukan oleh para penyihir tersebut. Taib, demikian saja para misi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita insyaallah kita lanjutkan besok pada pertemuan terakhir tentang tafsir surat Thaha. Semoga atau sekarang pertemuan terakhir, ya Allah alam, nanti ke depan kita lihat situasi kondisi karena sudah masuk 10 hari terakhir. Semoga Allah memudahkan kita memanfaatkan waktu kita di alam ketaatan kepada Allah, dan semoga hari-hari kita diisi dengan tadabbur Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayaman ma'dudat, hari-hari tinggal sedikit ya. Semoga Ramadan kali ini bisa kita lewati dengan baik dan menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.